بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia kali ini, tanggal 23 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-Insyiqaq. Ini surat baru setelah kita menyelesaikan surat apa? Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Bisnis di zaman ini, kok nggak pinjem modal dari lembaga keuangan? Ya nggak mungkin lah. Kapan kita akan punya mobil kalau nggak pinjem? Kapan kita akan punya rumah kalau nggak ngutang? Begitu kata sebagian orang. Lah, siapapun yang masuk ke dunia politik zaman ini, nggak mungkin kalau nggak pakai suap. Nggak mungkin kalau nggak korupsi. Kata sebagian orang. Padahal mungkin orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan tadi KTP-nya Islam. Mungkin orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi KTP-nya Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi mereka belum serius dalam berislam. Belum apa? Serius dalam berislam.
Mereka belum sungguh-sungguh dalam beragama. Memang untuk menilai seseorang itu serius dalam berislam itu ukurannya apa, Ustaz? Ukurannya dua. Berapa ukurannya? Dua. Satu, yakin. Dua, patuh. Ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Yakin. Yang kedua, patuh. Patuh siapa? Manut. Untuk mengetahui kita ini sudah serius dalam beragama, serius dalam berislam itu, lihat saja dua poin ini. Apakah kita sudah yakin? Atau apakah kita sudah patuh atau belum? Kenapa Ustadz kok dua itu, yakin dan patuh? Karena dasar agama kita, dalil-dalil yang melandasi ajaran agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis, secara global isinya dua. Pinten? Dua. Jadi Al-Quran, hadis Nabi SAW, kalau dibagi isinya, kandungannya itu dua. Yang pertama adalah berita. Kenapa? Berita. Yang kedua adalah perintah. Coba diulangi. Ada berapa isinya? Dua. Isi nopo? Isi nopo? Al-Quran dan hadis. Isinya dua. Apa yang pertama? Berita. Yang kedua? Perintah. Apa sikap kita kepada berita dan perintah? Yakin dan patuh. Berita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis harus kita yakini kebenarannya. Perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis harus kita patuhi. Itulah tadi kenapa saya sampaikan di awal, bahwa ciri orang serius beragama atau tidak, pinten? Dua. Apa yang pertama? Yakin. Yang kedua, patuh. Yakin terhadap apa? Berita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Patuh kepada apa? Perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita bahas satu-satu. Apa yang pertama tadi? Kelalen. Apa yang pertama? Yakin. Yakin terhadap apa? Berita. Berita apa? Yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sing lengkap. Enggak berita koran. Apa yang pertama? Yakin. Yakin apa? Berita. Berita apa? Yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita bahas poin yang pertama. Berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis ada dua macam. Ada dua macam. Ada berita tentang sesuatu yang pernah terjadi. Ada berita tentang sesuatu yang belum terjadi. Ada berapa macam? Dua. Berita dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama apa? Berita tentang sesuatu yang pernah terjadi. Yang kedua, sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang pernah terjadi diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, penciptaan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa.
Apa maning? Kisah-kisah para nabi, para rasul, apalagi kisah-kisah umat-umat terdahulu yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang tidak beriman contohnya Firaun, terus Ad, terus Samud, terus Namrud. Jenengan percaya Firaun tenggelam? Apa tuh ketemu Firaun? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Jenengan yakin itu benar-benar ada? Kenapa yakin? Kalau disebutkan dalam Al-Quran, kenapa kita yakin? Karena yang menyampaikan itu adalah Allah. Dan Allah itu punya nama Al-Haq. Apa artinya Al-Haq? Yang maha benar. Kalau Allah punya nama Al-Haq yang artinya yang maha benar, berarti apapun yang dikabarkan oleh Allah, apapun yang diberitakan oleh Allah pasti benar. Karena tidak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin Allah keliru. Ya. Karena Allah maha benar. Sehingga berita apapun yang ada dalam Al-Quran, kita wajib percaya. Dan apa yang ada dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Yang paham bahasa Arab, yang ada dalam Al-Quran adalah qissatun, qasasun. Kalau dongeng itu bukan kisah. Dongeng itu adalah asatir. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir, mereka menjuluki Al-Quran dengan apa? Asatirul awwalin. Kalau orang-orang yang beriman, mereka meyakini bahwa ini kisah dari Allah. Real. Benar-benar pernah terjadi. Kalau orang-orang musyrikin, mereka mengatakan Al-Quran itu apa? Dongeng. Ramelu sampak. Abu Jahal apa? Ya. Jadi kisahnya kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah karena mereka memiliki kelainan orientasi seksual, penyimpangan orientasi seksual, nopo? Suka dengan sesama jenis yang sekarang diistilahkan dengan LGBT. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla dibalik. Bukan cuma dibalik. Kemudian dilempari dengan batu dari langit. Sampai rata enggak terlihat. Habis mereka. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena Al-Quran mengabarkannya. Itu bukan dongeng. Dongeng gue contohnya kancil, nyolong, timun. Gue jenengannya apa? Dongeng. Maling, kundang. Gue dongeng. Quran itu bukan dongeng. Quran itu kisah. Kisah berarti benar-benar terjadi. Bukan fiksi. Bukan novel. Apa maning film Korea. Ya, apa maning drama Korea. Orang mutu. Kembali. Jadi di dalam Al-Quran berita ada berapa? 2 macam. Yang pertama apa? Berita sesuatu yang telah terjadi. Yang kedua, apa tadi? Berita sesuatu yang belum terjadi. Apa contohnya? Kiamat. Cerita tentang hari kiamat.
Betapa banyak cerita-cerita, berita-berita di dalam Al-Quran yang menghabarkan tentang kejadian hari kiamat. Wah, banyak banget. Surat Al-Qari'ah, surat Az-Zalzalah, surat apa maling? Ini yang akan kita belajar. Surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar, surat An-Naba. Banyak banget di dalam Al-Quran. Surat-surat, ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Nanti di hari kiamat akan terjadi seperti ini. Langit akan seperti itu. Bumi akan seperti ini. Gunung akan seperti itu. Manusia akan. Percaya? Apa tahu ngalami? Enggak. Kenapa percaya? Karena Allah yang mengabarkan. Apalagi Ustaz selain hari kiamat, berita yang ada dalam Al-Quran tentang sesuatu yang belum terjadi. Nopo? Adanya nikmat di surga. Adanya azab di neraka. Percaya? Percaya. Berapa persen? 1.000.000%. Jangan kita kemudian percaya mengikuti omongan sebagian orang. Wah, itu hanya prediksi. Prediksi sirahmu. Aja kasar-kasar. Ya. Prediksi. Kok prediksi? Oh, benar-benar terjadi. Prediksi itu kan perkiraan. Ya. Al-Quran itu emang omongan dukun apa? Perkiraan, prediksi. Enggak, itu betul-betul terjadi. Ini berita. Makanya sesuatu yang belum terjadi itu, hari kiamat, surga, neraka, di dalam bahasa agama kita namanya hal ghaib. Ghaib itu ada tapi enggak terlihat. Jadi keliru kalau gaib itu sesuatu yang tidak ada, bukan. Wujudnya ada, tapi kita belum melihat atau nggak bisa lihat. Nah, mengimani hal gaib ini adalah landasan kita untuk sholat, landasan kita untuk bayar zakat. Coba baca surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Terus, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang gaib. Contohnya napa wau? Surga, neraka, kiamat. Adanya pembalasan untuk orang yang beriman dengan surga, adanya pembalasan untuk orang yang tidak beriman dengan neraka. Gaib. Kita belum lihat, tapi ada. Inilah pondasi seseorang untuk melakukan kelanjutan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi nomor satu itu ternyata bukan sholat. Apa nomor satu? Beriman dengan hal gaib. Itu pondasinya. Ada sebagian orang nggak mau masuk Islam. Kenapa? Tahu nggak kenapa nggak mau Islam? Maras mentoakan zakat. Dia takut, khawatir untuk mengeluarkan zakat. Itu alasannya. Nyong sing kesel-kesel kerja. Padahal cuma dikeluarkan berapa? 2,5%. Pindah yang kedua. Apa yang kedua? Patuh. Patuh apa? Perintah. Perintah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apakah cukup seseorang beragama cuma pakai yakin tok? Cukup no, betul? Boten.
Tidak cukup seseorang beragama hanya dengan yakin saja. Karena keyakinan itu aslinya, tempatnya di dalam hati. Sesuatu yang ada di dalam hati, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Jenengan yakin bojone jenengan cinta karo jenengan? Yakin apa betul? Buktinya apa? Gawek wedok. Berarti kan keyakinan kita atas cinta istri kita baru kemudian kita yakin karena ada buktinya. Buktinya gawakan wedok. Apa maning? Membahakan kelambi. Apa maning? Berarti laundry cinta banget kalau jenengan ya. Ya nggak cuma itulah, istri kan nggak cuma itu. Ya. Sesuatu yang ada dalam hati, keyakinan, itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan patuh. Dibuktikan dengan apa? Patuh. Patuh dengan apa tadi? Perintah. Perintah apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jenengan tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Tahu. Saya nggak tanya jenengan pernah ketemu lu. Enggak. Jenengan tahu Fir'aun? Tahu. Jenengan tahu iblis? Tahu. Fir'aun dan iblis. Yakin enggak kalau Allah ada? Yakin enggak? Yakin? Jelas apa? Kata Al-Quran. Kita mulai dari Fir'aun dulu ya. Apakah Fir'aun yakin dengan Allah? Yakin. Kalau nggak percaya, nanti buka di rumah surat An-Naml. Surat apa? An-Naml. Ayat 13 sampai 14. Dalam surat An-Naml ayat 13 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang polahnya siapa tadi? Fir'aun. Di ayat yang ke-14 apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Habis? Belum. Apa artinya wastaiqanatha? Istaiqanat niku artinya yakin. Napa? Yakin. Jadi Fir'aun dan orang-orang yang setia dengan Fir'aun, para pengikutnya Fir'aun, mereka yakin. Yakin bahwa Allah ada. Baik. Yakin Allah ada. Fir'aun mukmin atau kafir? Mukmin atau kafir? Kafir. Kenapa? Karena tidak patuh. Fir'aun nggak mau patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Diajak Musa untuk menyembah Allah, Fir'aun nggak mau. Padahal dia sebenarnya hati kecilnya yakin dengan Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin saja nggak cukup, harus patuh. Contoh Fir'aun. Yang kedua apa tadi contohnya? Iblis. Iblis yakin Allah itu ada. Kalau tidak percaya, jenengan buka Al-Quran surat Shod. Surat apa? Shod. Ayat 71 sampai 85. Saya nggak akan baca semuanya. Ayat berapa? 71 sampai 85. Nanti jenengan buka sendiri. Apa buktinya iblis itu yakin kalau Allah ada? Buktinya iblis berdoa. Minta kepada siapa? Allah. Itu menunjukkan bahwa iblis yakin Allah ada. Wong dongane kepada Allah kok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi
Iblis berkata, Robbi. Siapa Robbi? Allah. Apa isi permintaan iblis? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbi, aku mohon dikasih umur sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jaluk kok. Ora bain-bain. Ya. Coba, gak ada kan di antara kita yang doanya seperti itu kan? Aja. Kesel. Ya. Mau umur udah 90, 80, 70 saja sudah apa? Terus menggap-menggap. Minta umur yang berkah. Minta umur yang berkah. Karena belum tentu panjang itu berkah. Jadi bukan mudah-mudahan panjang umur, tapi apa? Mudah-mudahan umur berkah. Karena panjang pendek itu tergantung apa yang kita lakukan saat kita masih hidup, bukan panjang dan pendek. Baik. Jadi iblis itu yakin bahwa Allah ada. Tapi kenapa iblis bukan mukmin? Karena iblis tidak patuh kepada Allah. Kita ulangi. Apa yang pertama? Yakin. Yakin apa? Berita. Berita nopo? Al-Quran dan hadis. Ada berapa macam? 2. Yang pertama, sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, sesuatu yang belum terjadi. Bukti yang kedua, serius berislam. Nopo? Patuh. Patuh terhadap apa? Perintah. Perintah nopo? Al-Quran dan hadis. Baik. Apa hubungannya sama surat Al-Insyiqaq? Apa hubungannya sama surat Al-Insyiqaq? Kalau jenengan sudah baca-baca surat Al-Insyiqaq, maksudnya itu bukan cuma baca aja, tapi sambil baca nopo? Minimal jenengan baca terjemahan. Insya Allah jenengan bisa menghubungkan. Al-Insyiqaq itu dibuka dengan cerita tentang nopo? Hari kiamat. Idza samaun syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Pinten? 5. Allah bercerita tentang kejadian hari kiamat. Apa kata Allah? Idza samaun syaqqat. Apabila langit pecah, apabila langit hancur berkeping-keping, apabila langit terbelah. Kapan itu? Ketiga hari. Allah melanjutkan, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kenapa saat itu langit sekuat ini, setebal itu, bisa pecah, hancur berkeping-keping? Karena langit adzinat li rabbiha, manut kepada Allah, patuh kepada Allah. Sudah, ini bicara tentang apa? Langit. Pindah. Itu ayat 1, ayat 2. Pindah ayat 3. Apa? Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi itu diluaskan oleh Allah, diratakan oleh Allah, wa alqat ma fiha, dan bumi mengeluarkan seluruh isinya. Di antara yang dikeluarkan oleh bumi adalah manusia-manusia yang dikubur di dalam. Berapa miliar, mungkin triliun manusia sejak ada alam semesta sampai hari kiamat. Semuanya dikeluarkan oleh, dimuntahkan semuanya. Wa takhallat, dan bumi rata, nggak ada lagi bangunan, nggak ada lagi gunung, rata semuanya. Yang ada adalah
jasad-jasad manusia yang dahulunya dikuburkan di dalam perut bumi. Kenapa bumi melakukan itu semua? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena bumi patuh kepada Allah. Berarti kata kuncinya apa? Patuh. Kalau makhluk sebesar bumi manut kepada Allah, nggak protes. Kalau makhluk sebesar langit manut kepada Allah, nurut, patuh kepada Allah, dan tidak protes. Kenapa? Makhluk sekecil kulo kali jenengan kok tidak manut kepada Allah? Itu menunjukkan betapa hinanya orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Izin, malulah kepada langit, malulah kepada bumi yang lebih besar, lebih kokoh, lebih kuat. Ternyata mereka semuanya patuh kepada Allah. Bukan hanya ketika di akhirat nanti, tapi juga ketika sekarang di dunia. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidnillahi azza wa jal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.